Hey ho pop gengs, Dark Web dan Deep Web, dua hal ini tentu saja sudah sering kita dengarkan. Apalagi dengan banyaknya video mengerikan yang beredar dengan mengangkat nama Deep Web, membuat kita makin penasaran dengan dua hal ini. Hari ini kita akan menelusuri kedua hal tersebut dalam DP Explore kali ini. Kita akan sama-sama menelusuri dan menjawab hal-hal berikut. Apa itu Deep Web? Apa beda Deep Web dan Dark Web? Bagaimana orang-orang ke sana? Lalu, jika Deep Web dan Dark Web berbahaya, kenapa tidak ditutup oleh pihak berwenang? Apa itu Deep Web? Berdasarkan keterangan dari Amir Lakhani, Senior Security Strategist dari perusahaan layanan keamanan jaringan Fortinet, mengatakan, Deep Web seperti gunung es. Penjelasan Lakhani ini cukup jelas untuk membedakan Deep Web, Dark Web, dan Surface Web yang sering kita gunakan. Nah, Surface Web adalah semua konten yang sudah terindeks dengan mesin pencari seperti Google, Bing, Yahoo, dan mesin pencari lainnya. Makanya, apapun yang kamu cari yang muncul di hasil pencarian, itulah Surface Web yang bisa diakses semua orang. Kemudian, Deep Web adalah sebuah konten yang tidak bisa terindeks dalam mesin pencari di internet. Hal ini merupakan salah satu langkah berbagai perusahaan untuk melindungi privasi user. Nah, contoh data Deep Web termasuk semua video pribadi yang kamu simpan di YouTube, password dari semua akun media sosial kamu, data email pribadi, hingga arsip kerjaan kantor kamu yang tidak terbuka untuk umum. Nah, semua hal ini hanya bisa diakses oleh orang tertentu saja. Karena data-data user ini sangat banyak. Ukuran Deep Web ini lebih besar dibandingkan dengan Surface Web dalam penggambaran Amir Lakhani. Sementara, Dark Web adalah semua konten yang diakses melalui Darknet. Untuk mengaksesnya, para pengguna harus menggunakan jaringan berlapis dan perangkat lunak tertentu. Misalnya, The Onion Routers atau TOR yang membuat penggunanya menjadi anonim dalam internet. Singkatnya, Dark Web ini merupakan bagian lain dari internet yang diakses lewat Darknet menggunakan software tertentu seperti TOR. Bagaimana cara Deep Web diakses? Nah, untuk mengakses Deep Web dan Dark Web, kamu harus menggunakan software khusus seperti VPN atau koneksi antar jaringan dan browser TOR. Nah, TOR browser harus diinstal pada perangkat yang kamu gunakan. Lalu, aktifkan juga VPN, dan setelahnya, kamu mesti menyusun strategi. Mengapa langkah yang ketiga ini tidak boleh diremehkan? Karena, tanpa perencanaan dan strategi, kamu bisa diserang oleh para hacker dan mengambil informasi pribadi seperti nama dan alamat kamu. Setelah semuanya siap, kamu sudah bisa menjelajahi lewat browser TOR. Biasanya, situs web di Deep Web maupun Dark Web diakhiri dengan .union. Contohnya, mesin pencari DuckDuckGo diakses lewat 3G, 2up, L4, PK, 6KUFC, 4M, .onion. Apa benar Deep Web berbahaya? Deep Web dan Dark Web memang terdengar mengerikan karena punya track record yang buruk. Misalnya, mystery box yang berisi hal-hal aneh, penjualan data pribadi pelanggan Tokopedia yang baru-baru ini terjadi, sampai hal yang paling mencengangkan, jual beli plasma darah pasien COVID-19. Ada juga perdagangan narkoba dan senjata api.
bahkan layanan pembunuh bayaran yang sering ditemukan pihak kepolisian. Jadi, wajar saja kalau banyak orang yang menganggap tempat ini berbahaya. Namun, apa benar semua orang yang mengakses tempat ini orang jahat? Mengutip dari Cyberscoop, pada tahun 2016, terdapat 2.723 situs aktif dalam Deep Web. 1.547 diantaranya merupakan situs berbahaya, dan 1.021 situs sama sekali tidak berbahaya. Sisanya, 155 situs tidak diketahui. Jumlah situs berbahaya memang lebih dari 50%. Tapi, berdasarkan statistik pengguna TOR, hanya 3-6% kok pengunjung yang menyambangi situs berbahaya tersebut. Sementara, 90% lainnya melindungi privasi mereka. Ya, meskipun tidak bisa dipungkiri, kalau dark web dipenuhi aneka macam hal ilegal dan berbahaya. Jika berbahaya, kenapa dark web ini tidak ditutup? Menutup dark web sebenarnya bukan hal yang tidak mungkin dilakukan. Tapi mengingat cuma sekitar 3-6% penggunanya yang masuk ke jejaring kriminal. Terdengar konyol kalau mengabaikan 90% penggunanya lalu melabelinya sebagai sarang penjahat. Analoginya seperti orang yang mencuri di supermarket. Perbuatan mencuri adalah ilegal secara hukum. Namun, menutup supermarket bukanlah tindakan yang tepat, iya kan? Lagi pula, penciptaan dark web memang bertujuan untuk menutupi identitas pemakainya dengan cara mengenkripsi data dan memantulkan satu informasi ke informasi lainnya. Ini berguna dalam aktivitas yang harus menutupi identitas seperti intelijen. Nah, setelah berbicara tentang deep web dan dark web, semoga bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Tempat ini memang bukan untuk pemula yang asal masuk ke dalamnya. Jadi, kalau kamu belum ahli, jangan coba-coba ke sana. Menurut kamu apa hal terpenting dari deep web atau dark web yang barusan kita bahas? Atau ada yang pernah mengaksesnya? Ceritakan pengalaman kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, Pop Gengs. Bye!